Kenapa dia? Wa dhaif. Dia itu lemah. Apa sebab lemahnya? Bisababi ikhtilatihi. Dikarenakan dia mukhtalit. Disebabkan dia mukhtalit. Ya, ikhtilat salah satu sebab seorang itu dianggap dhaif oleh para ulama. Siapa di dalamnya? Saleh Maula Tau'amah. Nah, hadis ini kalau seandainya tidak ada jalan kecuali hanya jalan ini saja, apa kita hukumi hadis ini? Dhaif. Kalau seandainya ada 3 jalan ataukah 4 jalan dari makhraj hadis yang berbeda, yang derajatnya sama-sama lemah, maka hadis ini sudah jadi hasan li ghairihi. Mafhum sampai di sini? Jelas? Jelas ya? Nah, ada pertanyaan? Dalam sebuah hadis, dalam seorang rawi antum mendapatkan thiqah law awham. Thiqah law akhta. Dia itu thiqah, tapi dia ada kekeliruan atau ada kesalahan. Maka hukum asal hadisnya diterima atau tidak? Thiqah law awham. Thiqah law akhta. Dia itu thiqah, akan tapi dia punya kesalahan. Asal hadisnya diterima atau tidak? Asal hadisnya diterima atau tidak? Hah? Asal hadisnya diterima karena dia thiqah. Mafhum? Tetapi hati-hati, ada akhtanya dia di sini. Ada kekeliruan dia. Nah, siapa yang mentansis itu? Para ulama ahlul hadis. Mafhum ya? Di asal hadisnya diterima. Nah, kalau dia itu adalah rawi yang dhaif, apakah karena ikhtilatnya? Bisa saja dia nggak pikun, tetapi dia goncang, hafalannya goncang. Tercampur-campur, apa, yang mana ini yang saya ini. Mafhum di sini? Nah, ini salah satunya rawi yang bernama Abdullah ibn Lahiyah. Ya, dia termasuk dari rawi yang goncang dalam hafalannya. Mafhum di sini? Jadi ketika dia menyampaikan hadis, seharusnya dari gurunya A dibawa ke gurunya C. Yang seharusnya si C ini meriwayatkan si D, dia katakan riwayat dari si E. Para ulama hadis tahu. Tahu kalau ini hadis si fulan dan si fulan. Ya, jadi perlu antum ketahui, kalau kita hari ini kan cuma menghafal hadis dari matannya saja. Ya, sayati 'alan nas zamanun ya as-sabir fihim ala dinihi kal qabid 'alal jamar. Kita hafal hadis ini. Para ulama hadis bukan hanya saja lafaz ini yang dia hafalkan. Berapa si A meriwayatkan dari si B hadis ini. Si C meriwayatkan dari si B, si D meriwayatkan dari si B. Semua tahu. Hadis ini diriwayatkan oleh sekian orang kepada si A. Yang satu dengan lafaz an, satu dengan lafaz haddatsana, satu dengan lafaz akhbarana. Luar biasa. Gimana maksudnya? Hadis misalnya, ini guru ya. Dia didengar oleh murid-muridnya. Ada berapa muridnya? Ada 5 muridnya. Para ulama hadis tahu si A meriwayatkan dari gurunya dengan lafaz dia telah mengkhabarkan kepada saya. Si B mengatakan kepada gurunya, saya mendengar guru saya. Si C mengatakan dari gurunya. Mafhum? Jadi bukan hanya lafaz hadisnya yang mereka hafal, bukan hanya berapa orang yang meriwayatkan dari guru ini dihafal oleh mereka, mereka juga menghafal apa lafaz dari tahdis tersebut. Akhbaranaka, sami'tu, akhbarani, an. Faham di sini? Tahu mereka. Dan antum akan lihat di Sahih Muslim. Ya, antum akan lihat bagaimana Imam Muslim menyusun kalimat. Ini dari gurunya dengan lafaz an, ini dari lafaz akhbarana, ini dari lafaz sami'tu. Bisa difahami sampai di sini? Jelas ya? Baik. Adapun hadis dalam masalah bersedekap, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Datang hadis di mana seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau merinci semua gerak-gerik salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari semenjak Rasulullah bertakbir. Dari semenjak kemudian beliau ruku, bagaimana tangan Rasulullah ketika ruku, bagaimana tangan Rasulullah ketika sujud, bagaimana kaki Rasulullah ketika begini, semuanya terperinci. Dan tidak disebutkan dalam riwayat tersebut, dalam rincian, Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ketika bangkit dari ruku. Iya, ini dalil
Yang disebutkan oleh para ulama hadis, ya dari ulama fikih bahwasanya tidak bersedekap ketika bangkit dari ruku. Iya. Namun datang hadis yang lainnya disebutkan ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yadha yadahu yumna 'ala al-yusra wa qa'im. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku lihat beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ketika beliau berdiri. Nah, berdiri dalam salat ada berapa keadaan? Berdiri dalam salat ada dua keadaan. Berdiri ketika takbiratul ihram dan berdiri ketika bangkit dari ruku. Dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ketika beliau berdiri. Sehingga difahami oleh para ulama, Rasulullah berdiri dalam dua keadaan, berarti apa? Di dua keadaan inilah Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, disebutkan bahwasannya ketika bangkit dari ruku, ya, semua anggota tubuh itu berada pada tempatnya masing-masing. Iya. Nah sekarang, ya, tempat masing-masing dalam sholat itu begini atau begini. Makanya sebagian ulama mengatakan itu berdiri. Ketika kita berdiri kan kita masih begini. Maka ketika bangkit dari ruku juga tegak begini. Sebagian ulama mengatakan seseorang dikatakan sholat itu ma yuftah bi takbiratul ihram wa yukhtam bis salam. Apa yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Berarti ketika dia takbiratul ihram tangannya di mana? Di sini. Mafhum? Dan ini adalah khilaf dari khilaful faham. Ya, para ulama beda pandangan dalam menyikapi sebuah hadis. Apakah seorang itu bersedekap ataukah tidak bersedekap. Mafhum ya? Dan antum silahkan mengamalkan mana yang antum yakini. Mafhum? Nah, baik. Allah a'lam bishawab. Marfu'an? Ini. Ya, marfu ini kadang-kadang orang kan malas menulis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan panjang. Tinggal tulis marfu di sini. Berarti marfu hadisnya sampai kepada Nabi. Ya, dan ini akan kita bahas nanti apa itu marfu. Cuman para ulama meringkas, mereka menulis ya supaya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan panjang, ditulislah marfu di sini. Artinya apa? Hadisnya sampai kepada Nabi. Ya. Ya. Mukhtalid itu bisa mananya dia itu sudah pikun, muqaddimatul junun, atau bisa ikhtilat itu kan artinya bercampur. Goncang dia, muttarib hafalannya. Dia nggak bisa membedakan A, B, C, dan D. Ya. Nah biasanya orang seperti ini menerima talqin. Apa itu menerima talqin? Misalnya ketika dia menyampaikan sebuah hadis dibisiki sama orang, langsung ikut dia, Berarti di sini dia nggak punya hafalan yang kokoh. Ya, makanya dalam majelis hadis, siapa yang mereka menerima talqin didhaifkan oleh para ulama hadis. Paham? Misalnya seorang ulama yamtahin, dia menguji muridnya. Ditanya dengan sebuah hadis. Kemudian dia lupa, dibisiki sama yang sampainya. Dia terima, dia sampaikan. Nah, ini nggak diterima hadisnya, dia menerima talqin. Paham? Karena dia menerima dari orang. Bukan dari hafalannya. Mafhum ya? Nah, kalau walaupun talqinnya membenarkan apa yang dia ditanyakan. Paham di sini? Ya, dan nanti kita akan lewat bab-bab orang-orang disebab dilemahkan hadisnya karena dia menerima talqin. Ya, dan talqin itu pada saat kapan? Ya, ketika orang meninggal, lakinu mautakum bila ilaha illallah, baru ditalqin di situ. Paham? Jadi Syekh Muqbil rahimahullah sering dalam majelis beliau ketika ada orang ditanya sesuatu soal, apa hukumnya ini? Ya, dia diam, di samping ada yang bisik. Disampaikan. Kata Syekh Muqbil yang mentalkin dan diletakkan dua-duanya lemah. Ya. Mafhum di sini? Jadi gambarannya seperti itu. Dan misalnya Syekh Muqbil menulis ruwatul hadis, beliau akan mengatakan, fulan lemah, fulan lemah. Itulah jadi kitab Tahdhibut Tahrib, Takribut Tahdhib. Bisa difahami ya? Jelas di sini? Intinya antum murojaah dan banyak istilah-istilah yang baru mungkin kita dapatkan dalam pembahasan kita. Apa yang kira-kira antum tidak ngerti, antum tanya saja. Ya supaya lebih jelas dan gamblang dari pembahasan kita dan antum tidak merasa jenuh. Tapi kalau antum simpan ketidakfahaman, antum akan jenuh.
Paham ya? Antum makan junub. Dan kalau tidak ada lagi saya akhiri. Ya, insyaallah mungkin satu kali pertemuan lagi kita masih membahas dhaif dan kemudian kita akan masuk kepada haditsul marfu. Ya, dan kita akan sebutkan nanti kapan sebuah hadis dhaif itu bisa diamalkan. Karena ini pembahasan yang penting. Baik. Saya akhiri. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'hum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.